Kenapa sih kamu nggak bayar zakat sih? Bayar zakat nggak jelas. Kemana itu duitnya? Nggak jelas juga. Apa kan kita juga nggak tahu itu duit zakat dikemanain? Jangan-jangan dimakan panitianya sendiri barangkali atau kemana? Tetapi kalau hasil korupsi, nah itu dia nggak berhak karena bukan uang dia. Tapi tadi yang menarik itu berarti zakat itu memang mempunyai manfaat yang besar kan. Ya. Apalagi buat masyarakat yang memang masyarakat fakir miskin yang nggak tersentuh gitu kan. Nah tapi kalau melihat itu, kenapa pemerintah Indonesia nggak mewajibkan aja semua umat Muslim misalnya? Sebenarnya sudah diwajibkan. Jadi bayar zakat wajib. Iya, cuma nggak ada tekanan khusus dari pemerintah kan. Jadi wajibnya pajak, itu kan wajib oleh agama. Betul. Nah, kalau pemerintah kita ini kan emang bukan pemerintahan karena negara Pancasila bukan tangan Muslim. Ya. Jadi bagi pemerintah itu urusan agama Islam lah yang mewajibkannya, kan begitu ya. Misalnya masa pemerintah buat wajib sholat, Oh, iya. ya kan Iya, nggak iya. mungkin, Iya ya juga, kan, iya juga. ya kan. Kalau wajib sholat nanti kalau nggak sholat tangkep-tangkepin, begitu ya. Juga wajib zakat kalau nggak itu tangkep-tangkepin. Nah, ini kan jadi persoalan ya, persoalan sosial. Jadi memang kita ini tidak bisa memaksa dengan cara-cara seperti itu. Jadi dengan kesadaran itu sampai yang kita lihat kan, makanya teman-teman di NU itu kan namanya Islam kultural. Secara culture harus dibangun kesadaran itu gitu ya, bukan dari atas dipalu godam gitu ya. Nah itu enggak, cara-cara seperti itu memang kelihatannya bagus, tapi banyak orang yang mungkin merasa keberatan gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena masalah ini adalah sholat, zakat, itu kalau kita lihat perintahnya bergandengan ada sekitar 27 sampai 30 ayat kalau kita hitung itu ya, aqimus sholah wa yu'tuz zakat itu bergandengan terus. Jadi begitu pentingnya zakat ini ya. Tetapi kalau kita minta dipaksa oleh pemerintah, ini akan lain nih. Iya. Ya, nanti responnya begitu. Karena orang Indonesia nih, budaya kita yang namanya dipaksa tuh nggak mau. Ngelawan malah. Apalagi ini kan ibadah lah ya. Iya, ibadah. Jadi ibadah. harus dengan kesadaran. Jadinya. Jadi kita sudahlah, kita sabar-sabar aja. Misalnya kita mau maksa orang begini-begini, malah nanti reaksinya malah negatif. Karena sebenarnya hukumannya lebih berat dibanding hukuman dunia. Lu nggak bayar pajak paling dimasukin penjara, nggak bayar zakat masuk neraka. Iya, lebih kelihatan berat Pak lah. Nur, ya kan nggak kelihatan jadinya orang ya udahlah. Ya masa masih ngerasain dulu masuk neraka kan enggak. Tapi ada kepikiran nggak sih Bu ya, maksudnya yaitu pajak sama misal zakat itu digabungin nih sama pemerintah. Jadi misal pajak itu 2,5%, pajaknya Nggak bisa. zakatnya 1%, biar kena semua ini, biar wajib Itu gitu. pemerasan jatuhnya, bukan ibadah lagi. Jadi makanya undang-undang Ya, Bu, ya. zakat itu disebut pengelolaan zakat. Pengelolaan. Jadi kita disuruh mengelola gitu ya. Mengelola sudah dibayarkan kan, tapi bayarnya nggak maksa kan gitu. Iya. Oke, Nah, oke. jadi memang kalau kita di negeri seperti Belgia yang negara Katolik, yang saya tahu saya pernah sekolah sana, memang gereja itu memanfaatkan pemerintah. Jadi membayar ke gereja itu dengan pajak. Tapi masyarakatnya marah. Saya nggak pernah ke gereja kok. Kenapa harus ada ngebayar kepada gereja? Itu contohnya gitu ya. Nah, jadi memang menurut hemat saya ini sudah tepat lah. Tapi menurut hemat saya yang paling itu dukungan dari pemerintah. Nah itu. Nah, dukungan pemerintah, komitmen para pejabat pemerintah bahwa malah zakat ini pentingnya tadi itu. Nah, oleh karena itu saya ingin dengan Dijen Pajak host to host. Untuk kalau orang bukti setor pajak, karena di undang-undang itu penghasilan pajak itu bisa berkurang yang terkena itu. Jadi bukan pengurang pajak ya, tapi penghasilan kena pajak bisa berkurang kalau orang membayar zakat. Kalau di Malaysia sudah pengurang pajak. Ya. Jadi ada perbedaan tuh. Nah, jadi kalau saya pikir di Malaysia itu sebagai pengurang pajak itu ternyata orang setelah membayar zakat dia malah membayar pajak patuh. Nah, jadi nggak betul kalau seandainya pihak pemerintah takut kalau orang bayar zakat nanti tidak bayar pajak, tidak. Karena udah kepatuhan tadi Ya. kepada agama dia patuh, kepada pemerintah juga patuh, ya betul. gitu. Nah, jadi saya mau mengajak Dijen Pajak host to host dalam sistem IT supaya setiap orang bukti store-nya itu langsung terekam di kantor pajak. Nah, dengan begitu orang bersemangat lagi membayar zakat karena sudah terekam di
kantor pajak. Cuman gini Bu ya, karena saya juga ngobrol gitu ya, kalau di kampung, ngobrol sama kawan teman-teman kampung. Kenapa sih kamu nggak bayar zakat sih? Ah, bayar zakat nggak jelas. Kemana itu duitnya? Nggak jelas juga. Apa kan kita juga nggak tahu itu duit zakat dikemanain? Jangan-jangan dimakan panitianya sendiri barangkali atau kemana? Nah mungkin karena tidak ada impact atau dampak yang dirasakan oleh apa para atau di masyarakat, mungkin itu juga menjadi enggan gitu Bu ya. Gimana Bu ya? Jadi saya sekarang memerintahkan sesuai dengan undang-undang, semua Basnas itu harus melaporkan dan diaudit. Laporan ini harus dibagi, disebar. Apa saja program kerjanya. Jadi orang itu transparansi. Makanya pengelolaannya harus good governance-nya harus ada. Betul. Nah oleh karena itu tantangan sebenarnya Pak. Jadi itu nggak salah orang menuntut begitu. Tapi juga dia ngasihnya kemana? Ya. Kalau ngasihnya tidak ke Basnas ya memang mungkin ya. Ini masalah governance ini memang harus menjadi hal yang penting bagi kita di Basnas, LAS maupun UBZ. Nah jadi kalau saya melihat masyarakat Indonesia ini kalau dari indeks itu adalah termasuk nomor 1 paling dermawan. Dan anehnya Pak, tatkala ada COVID, orang bayar zakat malah naik Pak. Oh gitu. Kan aneh tuh. Nggak. Kalau ada bencana malah naik. Dia takut Bu ya. Oh iya takut. Jadi ya artinya begini. Kan sama kayak orang dalam kalau begitu ada masalah tuh kemudian pakai peci kemudian sholat kan biasa kayak begitu ya. Ya tapi itu kenyataannya gitu ya. Kan kalau dalam keadaan susah, kemarin kalau Covid ekonomi menurun kan. Iya. Nah, logika orang barat nggak bakal menurun juga. Iya. Tapi orang kita nggak. Ya artinya tadi itu. Ya. Sebenarnya kemampuan itu ada. Ada. Karena waktu Covid kemampuannya ada, kemudian keinginannya jadi muncul gitu. Makanya dia mau membayar. Karena banyak orang berpikir kalau membayar zakat menghilangkan bala, menghindari dari musibah, memanjangkan umur. Nah, pada saat begitu dia ingat. Cuma harusnya ingat zakat kan nggak harus pada ketika kita sedang dalam musibah. Iya, harusnya kan begitu jadi pelajaran. Jadi mungkin kalau itu message-nya pada pemirsa bahwa bayarlah zakat pada lembaga yang sah gitu ya, betul. Yang memang yang benar, kemudian hasilnya supaya bisa distribusikan juga secara tepat sehingga sasarannya akan nyampe kepada saudara-saudara kita yang memerlukan atau harus menerima zakat, saya kira gitu. Iya. Kalau dari Bu ya ada ini enggak satu kata dua kata terkait bagaimana nih masyarakat Indonesia ini biar bisa patuh, berarti kan istilahnya kan harus dari masyarakatnya sendiri kan. Ya. Jadi kalau kita lihat kan zakat ini kan membawa keberkahan baik kepada diri kita maupun juga pada masyarakat. Dan tadi kalau kita lihat sholat itu hablum minallah kebanyakan, kalau zakat hablum minnas. Jadi kalau kita memang mencintai saudara kita, ya kan, bayar zakat untuk bantu. Karena siapa lagi? Dan sebenarnya banyak sekali sebenarnya insentif dari Allah ya bahwa kalau kita mau bayar sedekah, infak, sedekah itu banyak sekali ya. Nah, cuman masalahnya kan kita nih yakin atau tidak gitu masalahnya kan balik-balik seperti itu. Nah, oleh karena itulah muktamad saya marilah kita berzakat di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tadi berkahnya ada, rasa tentram dan aman dalam diri kita ada, dan kita juga bisa melihat saudara-saudara kita bisa bergembira juga. Ya. Dan itu yang kita harapkan begitu. Buya, ada satu yang nanya nih. Buya, kalau ada orang punya harta banyak gitu ya, tapi hartanya dari hasil ngutang, itu harus bayar zakat nggak sih gitu? Kalau itu ngutang bisnis atau ngutang apa? Ini contohnya gini yang gampang deh, saya ngutang uang 1 miliar gitu, ya kan? Ya saya ngutang sih, mungkin untuk bisnis tapi kemudian uangnya saya taruh di tabungan. Nah sementara uang ini kan ngendap nih tabungan 1 miliar ini saldo saya. Iya. Nah kemudian begitu jatuh tahunnya harus bayar zakat, apakah harus saya bayar nggak zakatnya? Karena ini uang bukan harta saya, tapi ini saya masih pinjaman gitu. Ya, tapi kalau hutang itu untuk digunakan bisnis, ya tetap karena kalau begitu nanti sama juga orang pergi haji. Ada yang mengatakan saya nggak mau Pak pergi haji karena saya masih ada hutang bisnis gitu. Ya kalau begitu Pak Abu Zura Bakri, Pak CT nggak akan pergi-pergi gitu ya. Karena itu emang dalam dunia bisnis hutang itu emang dipakai gitu ya. Nah, tetapi kalau hasil korupsi, nah itu dia nggak berhak karena bukan uang dia. Kalau hasil korupsi kan itu dia ngambil nyolong gitu ya. Nah itu dia nggak berhak, dia harus kembalikan dulu. Itu bukan hak dia bayar zakat. Tapi daripada dia nyuri terus nggak zakat juga, mending dibayarin zakatnya dong Ustaz. Iya. Paling tidak dinikmati sebagian dari hasil Iya, nyurinya. tapi kalau dalam bahasa agama dia harus kembalikan. Ya karena itu bukan hak dia gitu ya.
Ya kalau dia mau begitu kan ya di mata manusia dia sudah selesai dihormati, dipuji, dan itu banyak kan Robin Ya, Hood begitu Robin Hood, betul. Tapi kalau di mata hukum Islam itu bukan hak dia, orang bukan harta dia, harta dicurian kan gitu ya. Iya. Nah gitu, dia nggak berhak. Iya sih. Gimana Pak Nur? Sudah Ya, tercerahkan? saya kira memang betul para pemirsa kalau hasil ngobrol-ngobrol dari Buya tadi bahwa kita memang sebagai umat muslim punya kewajiban untuk membayar zakat ya, dan janganlah berberat hati untuk mengeluarkan zakat. Betul. Karena saya punya keyakinan bahwa Anda tidak akan miskin setelah Anda membayar zakat. Nah. Betul. Tapi insya Allah setelah Anda membayar zakat, berkah Anda akan bertambah, Anda menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Benar nggak sih Mas Zul? Sepakat. Ya. Iya. Sepakat. Anda bayar zakat nggak? Pastinya dong. Yakin. Yakin. Nah, dibayarnya bener nggak gaji ngitungnya? saya itu langsung saya salurkan. Wah, Pak Nur. alhamdulillah, memang Langsung. sahabat saya paling bagus. Saya jujur memang belum semua harta saya zakatin. Insya Allah tahun ini dengan pencerahan dari Buya tadi, saya akan menghitung zakat dan insya Allah saya bayarkan zakatnya gitu ya, Ya, terima supaya kasih. juga kita menjadi harta kita menjadi harta Berkah. yang berkah gitu ya. Ya, karena memang di situ kan ada hak orang miskin kan, Ya. disebutkan. Mengeluarkan zakat itu kan ada hak orang lain. Betul. Jadi kita menyerahkan itu kepada Iya, hak kurangnya orang lain. juga. Betul, ya. Kita dapat dari orang lain, kita juga serahkan ke orang Ya lain. sama sebagian dari rezeki kita kan ada rezeki orang lain di situ. Betul, Ya. betul. Jadi kita tercerahkan gimana kita bisa berzakat untuk menolong saudara-saudara kita. Oke. Ya kan? Jadi kita berterima kasih sekali terhadap Buya Nadra sudah bisa mencerahkan, dan apa tadi menjadi isu-isu kita nih yang masih Ya. belum jelas sudah terjelaskan oleh Ya. Buya Nadra. Ya, sama-sama. Terima kasih Buya Nadra. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan Terima Buya kasih. selalu Allah berikan kesehatan, Amin, ya, amin. kelancaran dalam segala urusannya. Amin, amin. Sehingga kita bisa ketemu lagi dalam Amin. topik-topik berikutnya. Amin, Jangan siap. bosan-bosan Buya, nanti kalau kita Siap. undang di channel kami Siap. untuk ngobrol-ngobrol terkait zakat dan lain-lain gitu Ya. 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 Baik pemirsa semuanya, kita sudah sampai di ujung acara. Saya kira cukup untuk diskusi kita sore hari ini, siang hari ini terkait dengan zakat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kalian semua, dan mudah-mudahan juga bahwa apa yang kita dapatkan kita laksanakan, jangan hanya kita simpan sebagai ilmu saja, tetapi Ya. harus kita terapkan Praktekkan. dalam kehidupan kita. Betul. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sampai ketemu Terima kasih. lagi.